Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bersama-sama seperti biasa kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Hari ini tanggal 2 Juni 2024 kita akan membahas 3 emiten, JPFA, INTP dan Mice ya. JPFA itu Java Confit Indonesia, INTP itu Indosament Tunggal Prakarsa, dan Mice itu Multi Indo Citra ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian meskipun ini berbeda ya, berbeda sektor, tapi mungkin bisa saja kita ambil sari-sarinya, kita sedikit-sedikit perbandingkan ya. Analisa yang kita buat ini adalah sebagai bahan pertimbangan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai bahan pembanding atau sebagai bahan edukasi ya. Dan pula investor itu punya pemikiran, cara dan sistem mereka masing-masing ya. Oke, pembahasan kita seperti biasa berdasarkan fundamental analysis, tepatnya value investing ya. Oleh karena itu kita selalu mendasarkan kepada data-data dari laporan keuangan ya. Baik, pembahasan kita akan satu persatu bertahap. Nanti dimulai dari Java, INTP, lalu Mice. Oke, yang pertama ini Java ya. Saya sudah membuat playlist di deskripsi, jadi silahkan nanti dicek di playlist untuk mencari emiten-emiten yang Anda ingin ketahui yang sudah saya bahas. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Java Confit Indonesia ini adalah perusahaan makanan agri ya. Kegiatan intinya ini adalah pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan ya. Jadi intinya ini terintegrasi ya. Pembuatan pakan ternaknya iya, kemudian peternakan ayamnya, pengolahan unggasnya, dan budidaya perikanan ada tambahan juga ya. Kita lanjut ke pembahasan laporan keuangannya ya. Bahwa perusahaan ini dihargai oleh investor itu sudah 16% di atas harga wajarnya ya. Di atas bukan harga wajar, di atas nilai bukunya. Jadi perusahaan ini sudah dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Otomatis ini book value-nya yang mengejar, berarti perusahaannya harus meningkatkan kinerja untuk menyesuaikan harga atau harganya yang turun ya. Tapi 16% ini termasuk dalam kerangka wajar, artinya masih pertumbuhan sesuai dengan nilai bukunya ya. Kemudian dari segi keuntungan kita bisa menentukan nanti apakah ini murah atau mahal. Ternyata harga sekarang ini masih 13% di bawah dari maksimal beli ya, 1.570. Berarti ini dalam kategori wajar ya, 13% di bawah dari harga wajar itu saya anggap itu masih dalam rentang wajar ya. Jadi harganya memang seputaran seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau mengkonfirmasi dengan dividen. Ternyata DPR-nya ini 41%, ini termasuk besar ya. DPR-nya ini termasuk besar. Namun dengan 41% itu pun baru 4,74%. Dividen yield-nya ini sudah mendekati, sebenarnya bagusnya itu 45. Nah, kalau 45 itu memang 5%. Untuk sementara berarti saya mengkategorikannya ini berarti dividennya masih kurang ya. Padahal sudah dekat, sebenarnya sudah dekat sih, dividennya kecil tapi sudah dekat gitu. Lanjut kita ke pembahasan ketahanan perusahaan. Utang berbunganya 96%, utang tanggungannya ini di atas 100%. Jadi saya mengkategorikannya di sini
untuk utang berbunganya ini sudah jelas melebihi ya 100%. Kemudian utang berbunganya ini banyak dekat-dekat ya, saya sebenarnya lebih cenderung ke seperti ini ya. Sementara uang tunainya oke, aset lancarnya oke ya. Jadi ada concern kita di sini bahwa dividen yieldnya masih kecil dan ketahanan perusahaannya ini yang mesti kita, meskipun banyak yang mengatakan oke, cuma kalau saya pribadi, ini kriteria saya ya, bukan kriteria analis lain ya. Kalau menurut kriteria saya ini udah termasuk mengkhawatirkan. Bisa aja ada yang memakai kriteria 200% itu masih oke, tapi bagi saya pribadi mengkhawatirkan ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini semua sahamnya berbentuk digital ya, semua sahamnya berbentuk digital. Namun dari segi angka di sini asingnya 85% ya, asingnya 85%. Sementara lokalnya hanya 85, berarti di non market sini pun banyak juga asingnya sebenarnya ya. Nah, saya lebih cenderung bahwa di sini bagaimana ya? Saya lebih cenderung bahwa di sini sepertinya banyak non marketnya banyak, tapi kemungkinan besar mereka tidak trading. Ini dalam artian dipegang saja ya, karena di sini tadi banyak 85%, otomatis di sini juga di non market ini juga banyak asingnya ya, entah asing perorangannya atau asing manajer investasinya ataupun pemiliknya ya. Nah, karena itu 43%-nya ini kalau menurut saya sih kategorinya biasa saja ya. Karena tadi di sini memang 100%, tetapi di sini lebih cenderung ke pengendalinya itu ya. Baik, oleh karena itu kita simpulkan dulu ya, kita sebuah kesimpulan dulu bahwa berdasarkan data yang kita dapat ini ya, perusahaannya ini sudah di harga yang wajar, artinya tidak ada diskon, tapi harganya juga belum kemahalan banget ya. Tetapi dari segi konfirmasinya, dari segi dividen ini kita perlu menunggu lebih jauh. Dan yang paling penting di sini ya menurut saya bahwa utangnya ini sudah diambang batas ya. Oleh karena itu saya membuat hipotesa ya, ini bukan kesimpulan ya, hipotesa saya menunggu dividen dan ketahanan membaik ya. Jadi dua, menunggu dividen dan ketahanannya membaik ya. Nah, bila sudah sampai di penuhi yang keduanya itu, baru kita memikirkan hal-hal yang kuningnya ya. Pertama yang merah dulu yang kita amati ya. Oke, yang pertama kita lanjut yang kedua, INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Oke, sebelum kita lanjut, jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Oke, yang kedua Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP ya. Ini salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia ya. Logonya itu 3 roda ya. Jadi semen 3 roda itu dari INTP ini ya. Juga namanya Indosemen Heidelberg Cement Group. Ini berarti bahwa INTP ini adalah bagian dari Heidelberg Cement Group Jerman ya. Ini oleh karena itu kenapa di sini tertera asingnya 80% ya. Mungkin di sini sudah diakuisisi ya, walaupun tidak sepenuhnya.
dari Heidelberg tadi ya, karena itu asingnya 80% di sini ya. Baik, sekarang kita bahas ke angkanya. Perusahaan ini sudah dihargai 23% di atas harga bukunya ya. Berarti di sini perusahaannya bertumbuh wajar, artinya keadaan sekarang memang pertumbuhannya memang seperti itu ya, wajar-wajar saja. Namun untuk dari segi harga ya, maksimal beli kan 409.900, sekarang ini sudah di 7.000. Nah ini sudah 43% lebih mahal daripada harga wajarnya ya, otomatis kita kasih merah. Nah dari segi sini valuasinya, kategorinya ini kategori sudah kelompok atas ya, kelompok tinggi ya. Mungkin dengan kelompok yang tinggi ini seperti biasa kesimpulannya bisa investor sudah menghargai tinggi, atau tadi perusahaannya sedang turun. Tapi kalau saya melihat di sini ini investor menghargai tinggi ini ya, kalau saya lihat. Baik, sekarang kita lihat pembandingnya, dan mereka sudah membagi dividen ya. Ini kalau kemarin-kemarin itu kalau tidak salah sekitar 30%, ini malah turun jadi 17% ya. Di tahun 2023 mereka membagi DPR-nya malah hanya 17%, karena yang menurut berita-berita terbaru itu sektor semen ini terpukul berat, karena pertama tadi ini masalah suku bunga yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya yang membengkak, satu. Yang kedua, sehingga pembangunan dari masyarakat umum utamanya ya itu mungkin terhalang, karena istilahnya gini, banyak yang tidak jadi atau menangguhkan dulu untuk pembangunan perumahan, karena pembangunan tadi karena biayanya yang membengkak tadi, sehingga menurut pembahasan mereka itu menurunkan kinerja dari perusahaan-perusahaan semen. Ini terdampak sangat banyak ya, termasuk juga Semen Indonesia SMGR dan Semen Batu Raja SMBR ya. Nah dari sini kita dapatkan bahwa dengan 17%, maka dividen yield yang kita dapatkan berinvestasi di sini hanya 1%-an saja ya. Nah karena itu sehingga kita dapatkan seperti ini, valuasinya tinggi, dividennya belum mencukupi ya. Baik, kita lanjut untuk ketahanan perusahaan. Ini hutangnya aman, kemudian hutang tak berbunga aman, kemudian current ratio ini maksudnya keuangannya juga aman ya, sehingga di sini kita kasih hijau ya. Aset lancarnya aman maksudnya ya, cash itu maksudnya aset lancarnya aman. Semestinya tapi karena di sini kecil juga ya, mungkin inilah kenapa kelebihannya 30%, sehingga untuk ngasih dividen besar itu mungkin perlu agak dikhawatirkan juga ya. Kemudian ini tadi masalah kepemilikan, ini mirip-mirip dengan Java tadi ya, bahwa ini asingnya 80%, sementara di sini masyarakat non warkat yang di bawah 5% itu 42%. Berarti di sini juga kalau saya hitung bahwa masuk juga di sini asingnya ya, asing di bawah 5% juga banyak di situ ya. Sehingga sini kalau kita melihat bahwa 100%-nya ini pengendali bisa trading, tapi sebenarnya Heidelberg-nya kemungkinan besar tidak trading ya. Oleh karena itu meskipun di sini 42%,
42%-nya. Di sini juga asingnya banyak ya. Jadi sehingga kita simpulkan sebenarnya aman saja ya. Baik, sampai di sini kita akan membuat sebuah simpulan dulu bahwa berdasarkan data yang kita dapat valuasi kita harus menunggu banyak yang ditunggu ya, menunggu dividen dan valuasinya membaik ya. Keduanya mesti kita tunggu sampai menjadi baik. Kapan? Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun ya. Lalu kapan kalau seperti itu? Nah, pada intinya adalah kalau memang tidak bisa, kita tidak mesti memaksakan diri. Bisa harus menunggu atau mencari saham lain yang sesuai kriteria ya. Jadi kita tunggu saja ya. Baik, itu pembahasan yang kedua ya, maaf. Kemudian kita masuk yang ketiga, ini namanya Mice Multi Indo Citra ya. Baik, sekali lagi jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Multi Indo Citra atau Mice ini ya adalah perusahaan distribusi ya untuk produk bayi. Perusahaan ini kemudian mereka memperlebar usaha mereka ke produk ibu hamil dan menyusui, produk perawatan kulit, dan produk rumah tangga ya. Mereknya itu salah satunya Pigeon dan Lock and Lock ya. Ini berarti yang paling terkenal ini Pigeon ya. Jadi Mice ini produknya adalah Pigeon ya. Baik, sekarang kita lihat pembahasan kita ke perusahaannya ya. Yang pertama dulu bahwa perusahaan ini ya, harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya itu harga sekarang jauh di bawah ya. Dari nilai bukunya 68% di bawah dari nilai bukunya. Nah, berarti di sini ada ruang bagi kita investor untuk berinvestasi sehingga harganya nanti naik menjadi sesuai book value, artinya sesuai harga wajarnya 68%. Ini ada potensi ya, ada potensi multi bagger. Potensi dulu ya. Oleh karena itu kita kasih tanda ini ada potensi ya. Kemudian dari segi valuasi untuk beli sekarang murah atau mahal, maksimal 530, sekarang 480. Jadi di sini diskonnya hanya 9%. Kalau 9% dalam kategori wajar. Oleh karena itu perusahaan ini kalau menurut saya ya berada dalam kondisi bisa berkembang terus naik, tetapi harga sekarang sudah di harga yang wajar. Kita mau mengkonfirmasi dulu dengan dividennya ya. Untuk DPR ini sudah mencukupi ya, 30% ini sudah mencukupi pembagiannya. Tetapi dengan 30%-nya ini, baru mencukupi dividen yield-nya itu 3,3%. Ini mungkin harus ke 50 ya. Nah, minimal 50% di sini ya. Kalau kita mau dividennya sesuai kriteria kita, berarti DPR-nya mesti di 50 tadi ya. Dengan keadaan sekarang ya, dividennya masih tergolong kecil ya. Kemudian dari segi hutang, dari segi ketahanan aman ya, keuangan aman, ketahanan aman, kemudian aset lancarnya aman ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan oke.
Kemudian dari segi kepemilikan ya, masyarakat di bawah 5% ini juga oke. Hanya bahwa ini 100% semua sahamnya itu diperdagangkan di bursa ya. Semua sahamnya bisa diperdagangkan, belum tentu juga ya diperdagangkannya. Cuma semua sahamnya bisa diperdagangkan ya. Tetapi pengendali mungkin saja tidak melakukannya. Tetapi kan semua sahamnya sudah berbentuk digital. Baik, dari data-data yang kita dapatkan ini ya, concern kita ada dua, tapi yang paling penting concernnya itu memang yang bahwa dividennya ini kita harus menunggu ya, kita menunggu dividennya ya. Dividennya ini membaik ya. Kalau sudah dividennya ini membaik, baru nanti berikutnya kita memikirkan tentang baru kita memikirkan tentang valuasinya ya. Jadi ada dua tahap yang harus dilakukan, tapi yang pertama ini yang concern awal kita adalah dividennya dulu yang kita tunggu sesuai kriteria ya. Setelah itu juga valuasinya perlu kita tunggu menjadi menuju murah misalnya ya. Oke, dari tiga perusahaan yang kita bahas ini ya, Miche ini mungkin lebih mendekati untuk ditunggu ya, lebih mendekati untuk ditunggu, tapi ini juga belum menjadi concern besar kita ya. Oke, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.